Setelah kita tandai, selanjutnya kita buat lubang. Lubang ini adalah lubang input dari pompa air. Dan saya punya triknya untuk melubanginya ya teman-teman. Caranya adalah dengan membakar bagian yang sudah kita tandai seperti ini. Cara ini adalah cara alternatif kalau kita di rumah nggak punya bor, atau kita punya bor tapi males ngeluarinnya karena yang mau kita lubangi hanya beberapa titik saja. Nah, ini adalah cara yang paling mudah ya teman-teman, dan teman-teman bisa melakukannya dengan cara membakar itu berkali-kali. Jadi nggak bisa dibakar hanya satu kali langsung jadi, apalagi dengan permukaan yang sedikit tebal teman-teman. Kalau permukaan sudah kita bakar berkali-kali sudah terasa empuk, kita bisa menusuknya dengan cutter bagian lancipnya teman-teman. Kita tusuk supaya bisa langsung tembus dan panasnya cepat menyebar. Dalam kondisi permukaan yang empuk karena panas, kita bisa langsung memasukkan drat ke dalam embernya. Kalau shock dratnya sudah masuk, selanjutnya kita keluarkan dan kita bersihkan lubang yang sudah kita buat tadi agar tidak ada terjadi kebocoran ya. Setelah lubang jadi, kita boleh tes, tapi jangan dilem dulu ya, kita buatkan sealnya dulu. Tadi lubang input, sekarang saatnya kita buat lubang pembuangan kotorannya. Nah, lubang buang kotoran ini posisinya berada di tengah bagian bawah. Cara melubanginya masih sama dengan cara pertama tadi, dan ini saya lakukan untuk setiap lubang yang saya buat. Oke, dua lubang sementara sudah kita buat. Sekarang biar kita nggak lupa atau nggak hilang, kita bisa buat sealnya dulu. Dan kita bisa lakukan pengeleman. Seal yang kita buat kali ini hanya menggunakan ban bekas teman-teman. Kali ini ban bekas motor yang akan saya gunakan. Caranya adalah dengan menggunting, mengikuti pola lingkaran shock drat, dan membuat lubang di tengahnya sesuai ukuran dratnya ya teman-teman. Setiap lubang sudah kita buatkan sealnya masing-masing dua ya, untuk shock drat dalam dan shock drat luar. Biar lebih yakin, teman-teman bisa melakukan pengeleman. Lem yang saya gunakan kali ini adalah lem pipa, karena emang saya biasa pakai lem pipa banyak, makanya lem pipa yang saya gunakan kali ini adalah lem pipa kemasan kaleng. Selesai sudah lubang input dari mesin dan lubang pembuangan kotoran. Saatnya kita buat lubang output ke ember kedua. Lubang ini adalah lewatnya air setelah melewati proses penyaringan. Biar lancar, kita pakai shock drat berukuran 1 inci ya teman-teman. Cara melubanginya masih sama seperti yang kita lakukan di lubang pertama dan lubang kedua tadi. Kembali ke lubang input dari mesin pompa ya. Kalau sudah dirasa kering, selanjutnya kita buat rangkaian pipa agar air mengalir berputar di dalam ember. Air yang berputar akan mengarahkan limbah berat berkumpul di tengah dan turun ke bawah hingga akhirnya akan kita keluarkan melalui lubang 1 in di dasar ember. Dengan mengarahkan air menjadi dua arah berlawan melalui elbow, yang kanan ke depan dan yang kiri ke belakang, maka terjadilah putaran seperti ini ya teman-teman. Dan sebaiknya jangan berikan hambatan ya, agar air dapat berputar kencang. Menggunakan tutup ember bekas, selanjutnya akan saya jadikan sarangan dan penyangganya. Potong mengikuti diameter bagian yang akan kita berikan sarangan di bagian tengah ember, lalu rajang menggunakan gerinda untuk membuat lubang celah. Jangan lupa siapkan juga penyangga sarangan ya. Ini adalah sarangan yang sudah kita buat dengan mengikuti ukuran sepertiga tinggi ember. Sudah ada lubang untuk celah air. Namun jika dirasa belum terlalu lancar, kita dapat menambahkannya kembali ya. Yang paling gampang, kali ini saya gunakan bor. Dan teman-teman bebas menggunakan peralatan lainnya dengan ukuran lubang variatif. Bisa menggunakan solder atau besi yang dipanaskan untuk melubangi.
Karena sarangan belum ada penopangnya, sekarang kita buatkan 4 sisi penopangnya ya. Dengan potongan tutup ember tadi, selanjutnya kita hanya perlu mengelem saja dengan lem super atau lem Korea atau lem Alteco yang biasa kita kenal. Sebaiknya biar rata teman-teman bisa mengukur lalu menandainya sebelum dilem ya. Perhatikan cara saya mengelem ya, ini adalah agar lem dapat bekerja lebih cepat dan optimal. Karena kebetulan ember yang saya gunakan adalah ember lama, maka saya bisa mengerok dan serbuknya untuk memperkuat lemnya. Kita buat ember kedua ya. Ember kedua sebagai tinggalnya bakteri baik dan berfungsi untuk memproduksi nitrit yang tinggi. Di ember ini, air yang masuk lebih bersih karena sudah melewati penyaringan. Untuk masuk ke ember ini, agar lancar, kita gunakan saut berat luar dan dalam 1 inci juga ya, seperti pada ember pertama. Dan di ember ini, kita akan buat lagi 2 lubang output dengan besar 1 inci. Dan keluar bisa langsung ke kolam, atau akan lebih baik jika airnya kita gunakan untuk menanam. Dan jadilah 2 ember filter yang bekerja sebagai berikut. Air masuk ke ember 1, berputar di bawah, disaring ke atas, keluar, lalu masuk ke dasar ember kedua dengan media tempat tinggal dan berfungsi menyaring lalu keluar dengan 2 output ke kolam atau ke media tanam aquaponik. Sengaja dibuat 2 output karena pasti tidak ketampung dengan 1 output akibat ember kedua lebih kecil dari ember ke-1. Dan saatnya kita pasang instalasinya langsung ke kolam ya. Ini adalah kolam yang saya punya, ukurannya lebar 1 meter, dalamnya hanya 60 cm karena saya khawatir akan adanya anak-anak yang mainan di dalam. Untuk panjangnya adalah 8 meter, jadi lumayan besar ya untuk skala rumahan. Dan ini saya isi dengan ikan nila dan juga ikan gurame. Jadi resiko kotornya lebih tinggi karena saya memberikan pakan dari dedaunan. Oh iya, saya lagi pasang mesin pompa nih. Saya paling suka menggunakan mesin merek Yamaha. Tapi bukan endorse ya. Tipe yang saya gunakan adalah tipe WP104 dengan ketinggian sembur 2 meter. Kalau kita biasa gunakan 1 sampai 1,5, ini sudah cukup untuk kita 2000 liter per jam. Kita coba ya teman-teman, kita colokin ke listrik supaya mesinnya hidup. Kita mau lihat gimana sih proses mengalirnya air, berhasil atau enggak, kira-kira bocor atau enggak, atau bahkan airnya luber. Dan seperti yang saya bilang, kalau hanya 1 lubang, ini akan luber. Nah, kita coba ya, kalau satunya kita tutup, kita buktikan luber atau enggak. Ini fungsi kenapa saya buat 2 lubang pembuangan. Untuk sistem kita anggap berhasil ya. Selanjutnya kita isi ember 1 dan 2 dengan filternya. Ember 1 fungsi utamanya untuk menyaring kotoran berat dan menyisakan lebih bersih dari sebelumnya. Lalu masuk ke ember kedua sebagai fungsi tempat tinggal bakteri untuk mengurai nitrat sehingga air yang keluar lebih kaya akan nutrisi namun tidak mengandung racun. Berikut isiannya ya. Kita siapkan untuk ember ke-1 ya. Ember ke-1 berisi dengan lembaran paranet, kemudian genteng pecahan, lalu arang, busa potong, dan terakhir kita tutup kembali dengan paranet. Selanjutnya kita siapkan isian kedua.
Isian kedua ini berisi dengan pipa yang saya rajang dan setal ya. Setal ini semacam baut tapi terbuat dari plastik. Dan kalau sudah siap, sekarang waktunya kita isikan ke masing-masing embernya. Nah, di ember kedua ini fungsi utama selain hanya menyaring air saja, teman-teman. Di ember kedua ini kita fungsikan sebagai biofilter. Biofilter yang kita gunakan ini adalah sebagai alternatif pengganti dari biobol, karena kebetulan memang kita nggak ada. Nah, di sini akan saya kasih tahu juga gimana cara buat pengganti biobol itu sendiri sebagai biofilter. Simak cara buat biofilternya ya. Pertama, pipa setengahin, mereknya bebas. Selanjutnya ranjang hampir separuh lingkaran, bolak-balik, jadi nggak sampai putus ya. Kalau sudah, potong 3 sentian. Jadi deh biofilternya.